Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang antidepresi. Depresi merupakan salah satu kondisi dengan prevalensi atau angka kejadian yang tinggi. 1 dari 7 orang itu bisa mengalami episode depresi dalam hidupnya. Apabila kita lihat dari tabel Global Burden of Disease dari WHO, dari tahun 1990, depresi ini atau unipolar major depression khususnya di sini, itu dia menjadi beban penyakit global pada peringkat keempat. Lalu pada tahun 2020, unipolar major depression ini naik menjadi beban penyakit secara global, naik menjadi peringkat kedua. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, menurut WHO, pada tahun 2017 itu memiliki angka prevalensi yang cukup tinggi kalau dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, dengan total kasusnya 9.162.886 atau sebesar 3,7% dari total populasi secara keseluruhan. Jadi secara global dia tinggi kejadiannya, kemudian di Indonesia sendiri cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Oleh karena itu, depresi ini perlu mendapat perhatian khusus. Depresi bisa terjadi pada siapa saja, bisa pada anak-anak, dan biasanya simptomnya itu muncul seperti kesedih yang berkepanjangan gitu ya. Bisa juga pada pria, remaja, dewasa, itu biasanya karena depresi remaja, mungkin karena kaitannya dengan asmara. Kemudian pada wanita juga bisa terjadi pada saat haid itu, kemudian pada lanjut usia juga bisa terjadi, bukan karena bertambahnya usia, bukan, tetapi karena hilangnya loss of health gitu ya, hilangnya atau berkurangnya kesehatan dan fungsi-fungsi dari tubuhnya. Nah, gangguan depresi berat itu pada wanita lebih besar ya, prevalensinya 10-25% pada wanita, kalau pada pria 5-12%. Dan yang paling sering mengalami gangguan depresi ini adalah kalau kita lihat wanita, perbandingannya 2:1. Akan tetapi resiko untuk bunuh diri itu lebih tinggi kejadiannya pada pria. Jadi gangguan depresi wanita dan pria ini 2:1. Wanita lebih sering, lebih banyak mengalami depresi dibanding pria ya. Akan tetapi kejadian bunuh diri akibat depresi itu lebih sering ditemui pada pria. Kemudian depresi berat itu kejadiannya sekitar pada usia 40 tahun lah. Dan 50%-nya itu rentang usianya 20-40 tahun. Kemudian juga dialami oleh orang-orang tanpa hubungan interpersonal yang dekat. Kemudian juga ada faktor-faktor sosial ekonomi dan kebudayaan. Menurut National Institute of Mental Health tahun 2010, depresi didefinisikan sebagai gangguan mood yang signifikan, ditandai rasa cemas, sedih yang bisa mempengaruhi aktivitas penderita. Lalu berdasarkan buku Tripati, depresi itu ciri-cirinya atau dikarakterisasi dengan gejala-gejala seperti sedih, kemudian hilangnya keinginan, hilangnya rasa bahagia ya, kemudian energi rendah, energinya turun, kemudian merasa diri tidak berguna, merasa bersalah, kemudian dia ada mengalami gangguan pada psikomotornya, perubahan nafsu makan, gangguan tidur, ya, ada melankolis, kemudian ada pikiran-pikiran terkait dengan keinginan untuk bunuh diri. Jadi itu beberapa karakteristik dari depresi menurut Tripati tahun 2013. Sementara menurut Diagnostic dan Statistical Manual of Mental Disorder ya. Nah, seseorang dikatakan depresi major depression itu apabila gejala-gejala itu muncul atau episodenya itu harus ada setidaknya 2 minggu dan memiliki minimal atau setidaknya 4 gejala. 4 gejala itu dari beberapa gejala seperti ya, perubahan berat badan dan nafsu makan, kemudian perubahan tidur dan aktivitas, kemudian tidak ada energi, rasa bersalah, masalah dalam berpikir dan membuat keputusan, sama ada keinginan atau pikiran berulang mengenai kematian dan bunuh diri. Nah,
apabila gejala-gejala ini minimal 4 ada pada diri seseorang dan dia bertahan setidaknya 2 minggu, maka menurut diagnostik dan statistical manual of mental disorder ini bisa dikategorikan sebagai depresi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang depresi, kita mengenal ada istilah gangguan mood atau mood disorder. Mood disorder ini ada bipolar, kemudian ada yang unipolar. Kalau kita lihat dari gambar yang ada di slide, bipolar itu terjadi peristiwa di mana moodnya turun dengan mood naik itu sungguh suatu frekuensi atau amplitudonya yang sangat tinggi ya kalau kita lihat. Jadi perubahannya itu drastis gitu dari rendah ke tinggi kalau bipolar. Sedangkan kalau unipolar dia cenderung berada di mood yang depressed. Moodnya itu di bawah gitu, jadi sedih, kemudian perasaan tidak berharga, itu cenderung cenderung didominasi oleh hal-hal tersebut dan cenderung dia berada dalam kondisi yang lama kalau unipolar. Nah, pada antidepresi ini kita akan berfokus kepada unipolar disorder, tidak kepada bipolar disorder. Ada beberapa hipotesis yang menjelaskan patofisiologi dari depresi. Ada biogenik amin hipotesis, ada reseptor sensitivity, kemudian ada permisif, dan ada dysregulasi hipotesis. Hipotesa amina biogenik. Menurut hipotesa ini, depresi itu disebabkan karena kekurangan senyawa monoamin, terutama noradrenalin dan serotonin. Jadi, kurangnya senyawa ini menyebabkan terjadinya depresi. Oleh karena itu, strateginya adalah dengan meningkatkan ketersediaan serotonin dan noradrenalin. Itu menurut teori ini. Jadi, depresi dapat dikurangi oleh obat-obat yang dapat meningkatkan ketersediaan serotonin dan noradrenalin. Hanya saja kelemahan dari teori ini adalah tidak dapat menjelaskan mengapa onset atau mula kerja obat antidepresan itu umumnya lama, yaitu sekitar 6-8 minggu. Padahal obat-obat yang tersedia seperti monoamin oksidase inhibitor atau antidepresan trisiklik itu dapat meningkatkan ketersediaan neurotransmitter secara cepat. Tapi kok mengapa onsetnya umumnya lama? Oleh karena itu, teori ini mulai digantikan oleh teori yang namanya hipotesis sensitivitas reseptor. Teori berikutnya adalah hipotesis sensitivitas reseptor. Ya. Nah, teori ini terjadi karena terlalu kecilnya stimulasi reseptor oleh monoamin. Karena stimulasinya terlalu kecil, maka saraf menjadi lebih sensitif atau super sensitif. Nah, karena dia menjadi super sensitif, maka terjadilah perubahan patologis pada reseptor sehingga terjadilah depresi. Nah, oleh karena itu, obat-obat antidepresi di sini strateginya itu adalah dengan meningkatkan stimulasi saraf. Nah, kalau dia meningkatkan stimulasi saraf, maka diharapkan dia mampu menormalkan kembali saraf yang tadinya super sensitif. Dan untuk menormalkan kembali saraf yang super sensitif, ini prosesnya membutuhkan waktu. Nah, hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa obat-obat antidepresan itu tidak bisa aksinya itu terjadi dengan segera, karena butuh waktu untuk menormalkan kembali saraf yang super sensitif. Hipotesis berikutnya adalah hipotesis permisif. Menurut teori ini, kontrol emosi itu disebabkan karena adanya keseimbangan serotonin dan noradrenalin. Nah, apabila kadar serotoninnya rendah, maka dapat menyebabkan kadar noradrenalin menjadi tidak normal. Kalau kadar noradrenalin tidak normal,
maka akan timbul gangguan mood. Gangguan mood bisa dalam bentuk depresi, bisa juga dalam bentuk manik. Nah, kapan dia terjadi depresi? Jika kadar serotoninnya rendah, noradrenalin rendah, maka depresi yang timbul. Kapan terjadi manik? Kalau kadar serotoninnya rendah, namun noradrenalinnya tinggi, maka akan terjadi manik. Ingat, kadar serotonin yang rendah, maka kadar noradrenalin menjadi tidak normal, bisa rendah, bisa tinggi. Dan keadaan ini menimbulkan terjadinya gangguan mood. Oke. Nah, berdasarkan teori hipotesis permisif ini, obat-obat antidepresannya, maka yang digunakan adalah yang meningkatkan kadar serotonin. Sehingga kalau kadar serotoninnya meningkat, akan memperbaiki kondisi. Sehingga tidak muncul atau kadar noradrenalinnya menjadi normal, sehingga nggak muncul gangguan-gangguan mood. Hipotesis berikutnya adalah hipotesis disregulasi. Jadi disregulasi berarti gangguan pada regulasi. Yang pertama, gangguan regulasi mekanisme homeostasis. Kita udah tahu homeostasis kaitannya dengan keseimbangan ya, keseimbangan tubuh. Kemudian gangguan ritmik sirkadian. Jadi ritme sirkadian atau ritmik sirkadian ini itu merupakan jam internal, jam tubuh yang mengatur proses penting dan fungsi tubuh. Jadi ritme sirkadian ini dia kerjanya itu memastikan fungsi dan proses-proses yang ada di dalam tubuh itu berjalan maksimal selama 24 jam. Oke, terjadi gangguan di sini. Kemudian ada juga gangguan sistem regulasi, kaitannya dengan penundaan level neurotransmitter untuk kembali ke baseline. Jadi ini ada tiga hal yang disebutkan di dalam hipotesis disregulasi terkait dengan patofisiologi dari depresi. Setelah mendengarkan penjelasan tentang patofisiologi dari depresi, maka tujuan terapinya adalah untuk menurunkan gejala depresi dan memfasilitasi pasien kembali ke kondisi normal. Sementara itu, sasaran atau strategi terapinya itu dengan melakukan modulasi serotonin dan norepinefrin atau noradrenalin di otak. Adapun obat-obatannya akan dijelaskan di slide berikutnya. Obat-obat antidepresan yang digunakan yang pertama, reversible inhibitor of monoamin oksidase A atau RIMAS. Kemudian tricyclic antidepresan atau antidepresan tricyclic. Lalu selective serotonin reuptake inhibitor, serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor, dan yang terakhir adalah atypical antidepresan. Berikut adalah sediaan-sediaan untuk obat antidepresan. Antidepresan trisiklik. Antidepresan trisiklik ini merupakan lini pertama. Contoh obatnya imipramin, amitriptilin, clomipramin ya, dan nortriptilin. Jadi antidepresan trisiklik ini dia efektif untuk hampir semua jenis depresi. Nah, kalau kita lihat dari gambar, bagaimana mekanisme kerja dari antidepresan trisiklik? Kita lihat di sini, dia bekerja dengan menghambat proses ambilan kembali, ya, reuptake. Kita lihat di bagian yang dikasih tanda silang kuning. Sini ada, di sebelah kiri ada serotonin yang dikeluarkan, ya. Di sebelah kanan ada noradrenalin atau norepinefrin yang dikeluarkan. Nah, untuk antidepresan trisiklik, dia menghambat proses ambilan kembali atau reuptake. Sehingga tersedia sejumlah serotonin atau noradrenalin di bagian celah sinap ini yang digunakan untuk berikatan dengan reseptor di bagian postsinap.
Ya. Jadi mempotensiasi, bisa dikatakan dia mempotensiasi aktivitas dari noradrenalin atau norepinefrin dan serotonin ya atau 5-HT dengan cara memblok reuptake-nya, memblok ambilan kembalinya. Ya bisa dilihat dari tanda silang yang berwarna kuning ini. Nah, dan sifatnya antidepresan trisiklik ini tidak selektif, dia bekerja secara tidak selektif. Karena dia bekerjanya tidak selektif, maka dia akan mempengaruhi sistem reseptor yang lain. Karena dia mempengaruhi sistem reseptor yang lain, maka akan timbul pula banyak efek sampingnya. Efek samping yang umum adalah hipotensi ortostatik. Ya, jadi antidepresan trisiklik ini adalah lini pertama dan dia efektif untuk semua jenis depresi. Berikutnya adalah selective serotonin reuptake inhibitor atau SSRI. Ya, ini juga merupakan lini pertama untuk pengobatan antidepresi. Nah, apa perbedaannya dengan antidepresan trisiklik tadi? Apabila antidepresan trisiklik tadi dia menghambat reuptake dari serotonin dan norepinefrin, jadi dia tidak selektif, dua-duanya dia dihambat. Kalau pada SSRI, dia hanya selektif menghambat reuptake dari serotonin atau 5-hidroksitriptamin, 5-HT. Ya, jadi kita bisa lihat di sini yang diberikan blok warna kuning. Jadi obat-obat ini selektif, makanya dia dikatakan selective serotonin reuptake inhibitor. Menghambat secara selektif reuptake dari serotonin saja, tidak yang lain. Contoh obatnya adalah fluoxetine, ya bisa kita lihat di sini fluoxetine, kemudian ada fluvoxamine, lalu ada juga paroxetine dan ada sertraline. Nah, SSRI ini dia memiliki spektrum yang luas. Efikasinya setara dengan antidepresan trisiklik. Sehingga kadangkala nih pasien yang gagal terapi dengan antidepresan trisiklik itu mungkin bisa berespon lebih baik dengan menggunakan SSRI atau sebaliknya karena efikasinya hampir setara. Akan tetapi keunggulannya adalah dia memiliki efek samping yang lebih ringan dibandingkan dengan antidepresan trisiklik. Biasanya efek sampingnya itu sedatif. Nah, karena dia lebih ringan efek sampingnya, makanya SSRI ini seringkali lebih diresepkan pada anak, pada lansia, pada ibu hamil, pada ibu menyusui. Kenapa? Karena kalau untuk ibu menyusui, SSRI ini itu sangat sedikit atau hampir tidak ada diekskresikan melalui ASI, sehingga dapat digunakan untuk ibu menyusui. Jadi ini untuk lini pertama selain antidepresan trisiklik. Oke, berikutnya untuk lini kedua, itu ada golongan antagonis 5-hidroksitriptamin atau golongan antagonis serotonin atau mixed reuptake inhibitor. Mixed reuptake inhibitor. Nah, lini kedua ini umumnya dia digunakan kalau obat-obat pada lini pertama mengalami kegagalan terapi. Obat-obat pada lini pertama tadi gagal untuk menterapi. Jadi digunakanlah lini kedua atau dia bisa juga dikombinasi dengan obat-obat di lini pertama. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama obatnya venlafaxine. Venlafaxine ini dia itu mix reuptake inhibitor, venlafaxine. Jadi dia mirip dengan trisiklik antidepresan yang tadi, ya, hanya saja bedanya ada di dosis. Kalau antidepresan trisiklik itu mau dosis rendah atau dosis tinggi, dua-duanya
ya, rendah atau tinggi dia bisa menghambat reuptake serotonin dan norepinefrin. Sementara kalau venlafaxine ini bedanya ada di dosis. Apa artinya? Artinya begini. Kalau pada dosis rendah, venlafaxine ini dia menghambat reuptake serotonin. Sementara pada dosis tinggi, dia menghambat reuptake norepinefrin. Ya, itu bedanya dengan antidepresan trisiklik. Makanya dia dibilang mixed reuptake inhibitor. Mixed reuptake inhibitor. Kemudian yang kedua kita bisa lihat di sini bupropion. Yang di tengah bupropion. Jadi dia bupropion ini mekanismenya dia menghambat reuptake serotonin dan dopamin. Kemudian yang paling kanan trazodon. Trazodon ini dia merupakan antagonis reseptor 5-hidroksitriptamin 1. Ya, dia memblok reseptor serotonin 1 sehingga meningkatkan sekresi serotonin. Itu yang pertama mekanismenya dari trazodon. Selain itu, mekanisme lainnya adalah dia menghambat reuptake serotonin. Jadi ada beberapa obat ya, baik itu antagonis 5-hidroksitriptamin atau mixed reuptake inhibitor. Dan tiga-tiganya ini, obat-obat yang ada di sini, yang digambar ini digunakan sebagai lini kedua apabila lini 1 tadi tidak berhasil dalam proses terapi atau dikombinasi. Ya, obat-obat lini 2 ini dikombinasi penggunaannya dengan obat-obat lini pertama. Berikutnya adalah monoamin oksidase A inhibitor. Ingat di sebelumnya ya, ketika kita bicara tentang anti Parkinson kita ada monoamin oksidase B, MAOB. Nah, kalau yang ini MAO, monoamin oksidase A inhibitor ya. Kita bicara di monoamin oksidase A inhibitor. Nah, golongan monoamin oksidase A inhibitor ini yaitu memiliki spektrum aktivitas berbeda dengan antidepresan trisiklik. Dan lebih banyak dipakai untuk depresi atipikal namanya, dengan tanda-tanda mood reactivity ya, reaktif moodnya, iritabilitas, kemudian hipersomnia, hiperfagia. Nah, keterbatasan dari monoamin oksidase A inhibitor ini adalah dia banyak berinteraksi dengan obat dan makanan. Jadi kalau orang yang mengkonsumsi obat-obat golongan ini harus hati-hati, harus berpantang makanan seperti keju, daging, kemudian monosodium glutamat, kecap, coklat, dan makanan-makanan yang kaya akan tiramin. Dia harus benar-benar berpantang karena akan bisa terjadi suatu kondisi serangan hipertensi kalau dia mengkombinasi obat dengan makanan-makanan yang disebutkan tadi. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, di sini terlihat bahwa norepinefrin ya dari mekanisme dan serotonin itu normalnya dirusak oleh suatu enzim yang namanya monoamin oksidase. Nah, monoamin oksidase ini diblok oleh MAO inhibitor sehingga dia bisa menghambat kerusakan dari norepinefrin dan serotonin. Sehingga kalau begitu dia membiarkan serotonin dan norepinefrin ini aktif lebih lama. Ya, jadi mekanisme kerjanya seperti itu. Tabel di bawah ini menunjukkan tentang golongan-golongan untuk antidepresan serta obat-obatannya. Kemudian dosisnya serta sediaan-sediaan yang ada. Lalu tanda positif, negatif, plus-plus itu menunjukkan efek samping yang dia timbulkan. Sedation ya, efek samping sedasi, efek samping antimuskarinik, efek samping hipotensi, kardiak aritmi, sama seizure, kejang ya, presipitasi kejang. Kemudian di kanan ini adalah sediaannya.
Demikian materi tentang depresi dan obat-obat antidepresi. Jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk menghubungi ke forum yang sudah disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.